Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat saya masuk ke Madrasah Aliyah, itu tanpa sepengetahuan ibu saya. Dalam arti kata, saya pergi dan mendaftar secara diam-diam. Dan kebetulan alhamdulillah di madrasah tersebut ada tempat untuk tinggal. Ada tempat ada sarana untuk kita tinggal di tempat tersebut. Dalam arti kata, kita mondok. Kita mondok mengikuti kegiatan seperti sekolah-sekolah yang lain, tapi dapat kita bayangkan bagaimana sekolah aliyah zaman dulu yang notabene dindingnya cuma papan ala kadarnya, di kanan kiri kalau kita lihat pada saat hujan juga masuk, dan pada saat itu Masya Allah, bagi orang-orang yang istilahnya kelahiran zaman sekarang, kalau kita ceritakan mungkin nggak percaya kalau kita bisa lihat keadaan yang demikian. Karena apa? Kalau kita bilang standarnya itu bukan standar sekolah. Alhamdulillah, kemarin saya pulang beberapa kali dan itu sudah menjadi besar. Kalau pemirsa ada waktu mungkin main ke Kalimantan, di Batu Licin ada namanya Sekolah Al-Hidayah. Ada satu lagi namanya Pondok Pesantren Asmaul Husna. Itu pernah saya digembleng selama 6 tahun. Digembleng selama 3 tahun lebih. Dan selebihnya itu kita juga ada pengabdian. Ada pengabdian dalam arti kata sebelum kita dilepas, sebelum kita dimasukin ke masyarakat, kita suruh membimbing adik-adik kita yang di sanawiyahnya. Singkat cerita pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah, setelah tamat saya punya berpikiran, walaupun orang tua saya juga sama, tidak menginginkan untuk melanjutkan sekolah, karena setelah tahunnya orang tua saya bilang pergi mau merantau. Baru orang tua saya sadar, dengar kabar dari rekan-rekan atau tetangganya yang sering ke kota bahwa anak ibu sekolah di Aliyah. Ibu mempunyai pandangan lain setelah saya udah sekitar setahun 2 tahun atau mungkin hampir tamat. Membolehkan dalam arti kata pemikirannya udah beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Setelah selesai, saya ada 2 rekan yang pada saat itu saya mau melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri, namanya di Banjarmasin itu Antasari. Kalau sekarang WIN. Dulu namanya IAIN. Sama saya juga daftar. Kebetulan pada saat itu berbarengan juga ada pembukaan namanya calon Tamtama Angkatan Udara. Yang letaknya di Banjarbaru atau di Landasan Ulin. Atau provinsinya juga Banjarmasin. Keberangkatan saya 2 rekan. Dalam arti kata dengan satu alma mater. Dari kami dari Aliyah Hidayah 2 orang ini berangkat ke sana. Perjalanan pada saat itu ditempuh dengan waktu 11 jam. Dari mulai Batu Licin sampai ke Banjarmasin tempat daftar. 11 jam perjalanan, saya dan rekan saya bukan memakai travel, bukan memakai mobil pribadi, tetapi saya numpang. Dengan keberangkatan saya membawa tas dan sebagainya beserta 1 orang rekan, numpang truk-truk yang ngangkut barang pada saat itu yang perjalanannya satu arah dengan saya. Setelah nyampe di sana, namanya kita juga dari kampung, namanya juga kita orang dari bukan dari bahasa kolong dan lain sebagainya, kita bukan berada orang yang kaya, kita nggak tahu apa-apa tentang masalah perkantoran, tentang masalah bagaimana masuk pos. Kita banyak mengalami kejadian. Terutama yang dimarahin lah, yang disetrap lah. Karena apa? Baju kita tidak dimasukkan. Kita memakai kaos biasa. Dan tas kita bukan tas seperti tas ransel yang sebenarnya disyaratkan. Ya mohon maaf, kita juga dari orang kalangan dari belakang. Pada saat itu diusir di tempat pendaftaran dan saya suruh pulang sama rekan saya ini. Suruh berpakaian sebagaimana yang diinginkan oleh pihak peserta penerima pendaftaran. Pada saat itu saya lihat rekan-rekan, beberapa rekan saya lihat, terus saya mencontoh. Oh begitu rupanya tas yang dibawa,
pakaian yang dibawa, sepatu dan celana yang dipakai. Apa yang ada dalam pikiran saya di perjalanan? Dari mana saya mendapatkan pakaian yang kayak rekan-rekan dan kawan-kawan kita yang pada saat itu daftar? Berpikir saya di jalan. Perjalanan pulang balik sekitar setengah hari. Begitu nyampe saya berpikir, bagaimana saya untuk mendapatkan, begitu ceritanya. Bagaimana saya mendapatkan baju untuk persyaratan berangkat ke sana. Celananya, bajunya, sepatunya, dan tasnya. Alhamdulillah ada rekan kita yang pada saat itu tamatan senior sekitar setahun atau 2 tahun. Itu baju itu masih ada, masih lengkap dan masih utuh. Itu salah satu jalan yang pada saat itu saya pinjam. Bayangkan saya mendaftar calon tamtama Angkatan Udara, dari mulai baju, celana, dan sepatu saya pinjam. Bukan untuk 1 dan 2 hari, untuk selama pendaftaran. Jadi kalau orang bilang 1 hari, 2 hari ganti, kita cuma ganti dicuci, besok dipakai lagi. Sore ini cuci, besok dipakai lagi, karena cuma 1 setel. Selama perjalanan 20 hari, saya tinggal di Banjarmasin atau di lingkungan Komplek TNI Angkatan Udara. Kawan saya dengan izin Allah nggak lulus. Dan kawan saya ini atrek pulang kampung, saya melanjutkan ke Solo. Alhamdulillah nggak ada halangan satu apapun. Sampai terakhirnya setelah masuk ke Solo, alhamdulillah juga lancar, nggak ada halangan satu apapun. Karena apa? Saya berpikiran bukan hanya orang yang pinter, bukan hanya orang banyak harta, dan bukan hanya orang yang keturunan orang-orang hebat bisa menjadi orang. Dan saya buktikan bahwa saya juga dari kampung, saya juga dari orang biasa, saya juga menjadi orang seperti orang-orang.